Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Syahria, NIM 1122 ingin mempresentasikan teori organisasi dalam lingkungan kerja saya. Yang pertama yaitu absensi ya. Untuk absensi sendiri umumnya di PT yang kebanyakan memakai alat pinjar seperti, tetapi untuk di perusahaan saya dia sudah menerapkan aplikasi, yaitu aplikasinya Talenta. Akan saya jelaskan di next berikutnya. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan nih atau memberitahu teori organisasi di tempat perusahaan saya. Kali ini saya akan memaparkan informasi tentang absensi di perusahaan saya. Jadi untuk absensi sendiri di perusahaan saya sudah tidak memakai pinjar sprint khususnya untuk karyawan, dan beginilah tampilannya untuk menu utama dari aplikasi Talenta. Di sini saya memakai aplikasi Talenta. Oke, jadi untuk yang pertama ini untuk absensi masuk, kita klik clock in. Nah, kita klik clock in itu ada map, juga ada data-data kita sudah ada di tempat mana. Sebenarnya ini udah disetting sama perusahaan saya di lokasi maksimal dan minimalnya untuk area jangkauannya. Oke, contohnya seperti kita masuk ke clock in tadi sudah saya klik, kemudian lanjutkan, dan di sini saya sudah memasuki menu untuk absensi. Di sini absensi sendiri tinggal saya klik kirim, lalu di situ saya akan masuk absensi di hari bekerja. Nah, setelah di situ saya akan ngecek dulu daftar absensinya. Misalkan contohnya di sini saya masuk di ini. Nah, hari ini saya masuk jam 5:54. Nah, di sini kan saya masuk di shiftnya sebenarnya jam 5 itu shift 1. Di sini shift normalnya masih jam 8 sampai jam 17. Di sini saya mengajukan ke pengajuan perubahan shift, lalu tanggal pengajuannya kita sesuaikan dengan absensi hari ini, tanggal 15. Simpan, dan selanjutnya kita ke shift baru. Kita pilih shiftnya yaitu S1 dari pukul 6 sampai pukul 15 atau pukul 3. Oke, selesai di situ. Selanjutnya saya akan menjelaskan sekalian langsung sama lembur dea supaya nanti ke depannya untuk penjelasannya biar sekaligus gitu. Nah, dan untuk lembur sendiri di sini saya mengklik tombol lembur, lalu ajukan lembur dan pilih tanggal. Untuk misalkan tanggal sekarang hari Selasa tanggal 15 Juli. Itu tinggal kita simpan. Lalu di sini ada dua pilihan, sebelum shift atau setelah shift. Misalkan kita masuk di sini saya menjelaskan untuk sebelum shift. Misalkan jam 8. Jadi kalau lembur sebelum shift berarti saya misalkan masuk jam 5. Itu lemburnya 5, 6, 7, 8. Nah, itu. Nah, terus kalau setelah shift, misalkan tadi kan saya mengajukan jam 6 sampai jam 3. Ketika jam 3 saya udah harus pulang, tetapi ternyata ada pekerjaan tambahan. Nah, di sini saya mengajukannya yang setelah shift. Contohnya durasi lembur. Di sini saya misalkan 1 jam. Klik selesai. Terus di sini kalau misalkan kita ada durasi istirahat, mungkin lemburnya berapa jam ada durasi istirahatnya gitu. Berhubung ini sebagai contoh tidak ada dulu ya. Di sini kita klik catatan kerjanya.
misalkan penerimaan barang atau mungkin pengiriman gitu. Oke. Di situ sudah beres, terus langsung kita kirim pengajuan. Nah, setelah di pengajuan, kita balik lagi dulu. Setelah di pengajuan, kita ke daftar absensi dulu nih untuk mengecek. Kita balik lagi nih ke absensi yang kita request. Contohnya ini shift ke maaf ya, untuk ke shift. Contohnya tadi pagi saya belum mengajukan baru mengajukan pergantian shift dari jam 8 ke jam 6 karena saya masuk jam 6. Oke, kita klik dulu. Nah, di sini tuh ada struktur organisasinya. Yang pertama untuk shift sendiri, ini saya yang mengajukan sebagai operator warehouse, dan untuk tahap selanjutnya menunggu persetujuan dari supervisor saya. Setelah dari supervisor saya di approve, lalu dia langsung ke tahap berikutnya, yaitu ke manajer saya. Nah, dari manajer saya ketika sudah di approve semua, tinggal di ACC saja sama HRD. Oke, untuk shiftnya sampai di situ. Dan selanjutnya untuk lembur kurang lebih sama. Untuk lembur contohnya ini saya mengambil dari tanggal 11 Juli lembur sebelumnya. Nah, di sini ada detail permintaannya. Seperti tadi kan, tanggal lembur sudah saya ajukan, terus jam lemburnya sama shiftnya dan keterangannya ini saya ada penyiapan dan update data misalkan. Nah, untuk status permintaannya ini kembali lagi seperti tadi. Pertama saya mengajukan, yang kedua ketika saya mengajukan di approve sama supervisor saya. Ketika supervisor saya udah meng-approve, untuk itu naik ke tahap berikutnya, itu ke manajer saya. Nah, setelah ke manajer saya itu di approve, berarti permintaan sudah selesai. Contohnya ini. Nah, diterima, udah ada warna hijau, diterima. Jadi durasinya udah diajukan sebelum kita mengajukan yang tadi. Nah, untuk status permintaannya di sini ini yang udah selesai ya, yang udah disetujui semua. Nah, ini yang sudah selesai. Ini mohon maaf sebelumnya tahap-tahap approve-nya ada beda-beda nama karena di sini ada pergantian manajemen gitu. Di sini yang pertama saya mengajukan, yang kedua sama atasan saya, supervisor atau leader. Nah, untuk selanjutnya di tahap manajer atau supervisor. Oke, setelah di situ udah di ACC. Berarti untuk lembur saya udah di approve. Berarti saya lembur udah disetujui, dan untuk absensi juga kurang lebih sama seperti itu. Dan beginilah untuk absensi di perusahaan saya menggunakan aplikasi By Talenta, tidak menggunakan Fingersprint lagi. Oke, demikian dari presentasi saya untuk mengaplikasikan bagaimana sih struktur-struktur organisasi di perusahaan saya untuk absensi dan pergantian shift menggunakan aplikasi Talenta dan menjalankan aplikasi Talenta. Oke, begitu saja untuk pemaparan materi saya untuk tugas teori organisasi guna tugas untuk ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.